Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Irfan Alvin Pratama, Muhammad Ferdianto, Nanda Akbarwijaya, dan Cynthia Apriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran relatif dan makna dan kegunaan standar deviasi. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Untuk membahas ukuran penyebaran relatif, maka akan dibahas berurutan: A. Koefisien ring, B. Koefisien deviasi rata-rata, dan C. Koefisien deviasi standar. Yang pertama, kita akan membahas koefisien ring. Koefisien ring adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan ring secara relatif. Koefisien ring dirumuskan sebagai berikut. KR sama dengan LA dikurangi LB dibagi LA ditambah LB dikali 100%, di mana KR yaitu koefisien ring dalam persen, LA yaitu batas atas data atau kelas tertinggi, LB yaitu batas bawah data atau kelas rendah. Contoh, hitunglah koefisien ring dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada contoh 4-2 pada halaman 112 dan harga saham di BEI pada contoh 4-6 pada halaman 120. Penyelesaian koefisien ring pertumbuhan ekonomi Indonesia. LA sama dengan 6,49 sebagai pertumbuhan tertinggi, LB 4,5 sebagai pertumbuhan terendah. KR sama dengan 6,49 dikurangi 4,5 dibagi 6,49 ditambah 4,5 sama dengan 1,99 dibagi 10,99 dikali 100% sama dengan 18%. Koefisien ring perkembangan harga saham. LA sama dengan 36.853 sebagai harga saham tertinggi dan LB sama dengan 3.850 sebagai harga saham terendah. KR sama dengan 36.853 dikurangi 3.850 dibagi 36.853 ditambah 3.850 sama dengan 33.003 rupiah per 40.703 dikali 100% sama dengan 81%. Dari hasil di atas terlihat bahwa KR untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 18%, sedangkan KR harga 81%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran deviasi dari pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dari harga saham. Koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien deviasi rata-rata dirumuskan sebagai berikut. KMD sama dengan MD per X dikali 100%, di mana KMD berarti koefisien deviasi rata-rata dalam persen, MD berarti deviasi rata-rata, dan X berarti nilai rata-rata data. Contoh dari koefisien deviasi rata-rata. Hitunglah koefisien deviasi rata-rata dari pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan Indonesia.
penyelesaiannya yaitu negara maju yang mempunyai MD 1,27 dan mempunyai X 1,62. KMD-nya adalah 1,27 per 1,62 dikali 100% sama dengan 0,78%. Untuk Indonesia yang mempunyai MD 0,63 dan yang mempunyai X 5,58, KMD-nya adalah 0,63 per 5,58 dikali 100% sama dengan 0,11%. Jadi KMD Indonesia 0,11% dan lebih besar dari negara maju yang mempunyai KMD 0,78%. Berarti penyebaran pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar daripada negara maju. Saya akan menjelaskan tentang koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Koefisien standar deviasi dinyatakan dalam bentuk rumus KSD sama dengan S per X kali 100%, di mana KSD ialah koefisien standar deviasi dalam persen, S ialah standar deviasi, dan X ialah nilai rata-rata. Berikut adalah contoh soalnya. Hitunglah koefisien standar deviasi untuk pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia dengan menggunakan data sampel tahun ganjil. Sebelumnya, contoh datanya terdapat pada buku statistika karya Suharyadi Purwanto pada halaman 117. Penyelesaiannya, negara maju diketahui standar deviasinya 2,61 dan nilai rata-rata datanya 1,124. Jadi KSD-nya sama dengan dalam kurung 1,124 dibagi 2,61 dikali 100 sama dengan 2,32%. Sedangkan Indonesia standar deviasinya 0,86 dan nilai rata-rata datanya 5,588. Jadi KSD-nya dalam kurung 0,86 dibagi 5,588 dikali 100 sama dengan 0,15%. Jadi koefisien standar deviasi untuk negara Indonesia 0,15%, sedangkan negara maju 2,32%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 15 kali dibanding Indonesia. Makna dan kegunaan standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Standar deviasi yang besar juga menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara anggota populasi. Misalnya ada yang berpendapatan tinggi sekali dan rendah sekali, harga saham dan inflasi suatu saat tinggi dan suatu saat rendah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik bila dipandangkan dengan standar deviasi rendah. Contoh, berdasarkan data saham perusahaan properti dan real estate yang diperoleh dari data saham BEI 11 November, ingin diketahui presentasi perubahan harga saham penutupan dibanding dengan pembukaan. Ternyata sebagian besar perusahaan harga sahamnya mengalami penurunan negatif atau tetap nol, dengan rata-rata perubahan -879% dan standar deviasi 1,723%. Atas dasar hitung berapa jumlah perusahaan yang perubahan harga sahamnya berada pada kisaran -4,33%
dan 2,57%. Berikut adalah tabelnya. Untuk penyelesaian yaitu kisaran perubahan harga saham seharian min 4,33%, min dikurangi 2,57% sama dengan min 0,88% ditambah 2 kali 1,72%. Hasilnya 2,57% sama dengan min 0,88% ditambah 2 kali 1,72% sama dengan min 0,88% ditambah 3,44%. Hasilnya min 4,33% sama dengan min 0,88% dikurangi 2 kali 1,72% sama dengan min 3,44% sama dengan min 4,33. Jadi nilai K sama dengan 2, sehingga 1 min 1 per K2 sama dengan min 1 sama dengan 1 min setengah kali 2 sama dengan 1 min seperempat sama dengan 3 per 4 sama dengan 75%. Jadi ada 75% perusahaan yang berada pada kisaran antara X kurang lebih 2S dalam kurung min 0,88% kurang lebih 2 kali 1,72%. Apabila jumlah perusahaan dengan saham pilihan ada 30, maka jumlah perusahaan yang berada di kisaran ini adalah 0,75 kali 30 sama dengan 23 perusahaan. Teorema Chebyshev berlaku untuk semua bentuk distribusi frekuensi. Namun demikian apabila kurva berbentuk kurva normal, yaitu kurva yang berbentuk simetris, atau kurva kalau dilipat menjadi dua bagian akan sama, maka akan lebih akurat apabila menggunakan hukum empiris atau hukum normal. Hukum empiris untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi X1 kurang lebih S. 95% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi X2 kurang lebih S, dan semua data atas 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi X3 kurang lebih S. Hukum empiris dijelaskan dalam bentuk diagram poligon adalah sebagai berikut. Contoh, pada 11 November 2013 BI merekam sebanyak 252 transaksi saham seharian jika perubahan harga saat closing dan opening atau persen terhadap harga opening ke 252 saham tersebut dibuat frekuensi distribusi, maka frekuensi distribusinya akan mendekati normal dengan rata-rata min 0,3714% atau 0,03714 dan standar deviasi 3,17% atau 0,00317 dengan menggunakan hukum empiris. Dengan menggunakan hukum empiris, hitung A 68% perusahaan berada pada kisaran harga saham berapa, B 95% berada pada kisaran harga saham berapa, C untuk semua perusahaan berapa kisaran harga sahamnya. Perubahan harga saham bisa dilihat pada gambar berikut. Penyelesaian A 68% berada pada kisaran X1 kurang lebih S sama dengan 0,003714 ditambah 1,03173 sama dengan 0,03714 ditambah 0,03173 sama dengan 0,02802 atau 2,80%. Hasilnya sama dengan 0,03714 dikurangi 1 kali 0,03173 sama dengan 0,03714 dikurangi 0,3173 sama dengan min 0,03545 atau min 3,55%. Jadi kisaran harga saham untuk 68% adalah min 3,55% dikurangi 2,80%. Untuk B 95% perusahaan berada pada kisaran X2 kurang lebih S
sama dengan 0,003714 ditambah 2 kali 0,03173 sama dengan 0,00252 ditambah 0,06347 sama dengan 0,05975 atau 5,97 atau 0,55 atau 5,975% sama dengan 0,03714 dikurangi 2 kali 0,03173 sama dengan 0,00252 dikurangi 0,06347 sama dengan min 0,6718 atau min 6,71%. Jadi kisaran harga saham untuk 95% perusahaan adalah min 6,718% min dikurangi min 5,975%. Untuk C, semua perusahaan berada pada kisaran X3 kurang lebih S sama dengan 0,03714 ditambah 3 kali 0,03173 sama dengan 0,00252 ditambah 0,9520 sama dengan 0,09149 atau 9,15% sama dengan 0,03714 dikurangi 3 kali 0,03173 sama dengan 0,00252 dikurangi 0,09520 sama dengan min 0,09892 atau min 9,15%. Jadi kisaran harga saham untuk semua perusahaan adalah min 9,89%. Min 9,15%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.